penilaian seorang bupati berhasil dalam kepemimpinan itu biasanya menurut undang-undang minimal kurun waktu 10 tahun. Saya hanya 5 tahun. Sehingga undang-undang masih memperbolehkan untuk saya maju untuk periode yang kedua kali ini. Kemudian visi misi. Visi misi tentu 5 tahun tidak bisa terlaksana semua. Pasti ada yang belum. Tapi yang sudah dilaksanakan pun belum tentu maksimal. Karena itu kita harus melakukan ulang lagi, ditingkatkan dia punya frekuensinya, melihat persoalan masyarakat ini. Kami pakai visi misi, pakai analisis SWOT. Itu artinya bahwa ada kekurangan, ada masalah, lalu mengenali persoalan itu. Karena itu alur kita masih perlu diperbaiki lagi dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir yang perlu harus kami perbaiki. Antara lain, Pantar harus kooperatif. Kenapa harus Pantar kooperatif? Pertama, undang-undang memberikan peluang secara administrasi. Terutama secara administrasi dia sudah 5 kecamatan. Kalau daerah lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Harus bersama DPR. Yang kedua, jangan Pantar kabupaten peningkatan pembangunan dan dapat merata di alur ini, terutama di Pantar. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dipercepat di Pantar ketika dia menjadi kabupaten. Yang keempat, lapangan kerja. Karena generasi baru bagaimana kita mau tempatkan dia di mana? Satu kabupaten baru itu minimal dia terima pegawai negeri itu 3.500 orang. Dulu saya masih bupati, kita angkat tenaga kontrak saja untuk guru. Karena bukan sekolah 1.117 sekolah itu kita tempatkan 2.500 tenaga kerja. Itu di sekarang. Tapi kalau di kabupaten itu pegawai negeri langsung 3.500. Maka kita bisa serap tenaga kerja yang sekarang 10.000 lebih. Dari sekolah yang kita buka untuk tingkat SLTA itu sudah menghasilkan 10.000 tenaga kerja. Di alur ini hanya ada universitas swasta, satu Muhammadiyah, satu di Unkris. Itu pun program non lengkap sesuai kebutuhan pembangunan di zaman ini. Karena itu kali ini kita buka Universitas Negeri Perbatasan Veteran. Yang berikut, dulu masa kita kasih naik harga komoditi. Waktu itu selama 2 tahun kami turun, harga juga turun. Sekarang bupati juga sudah turun, dia tinggal di rumah. Harga komoditi turun juga, tinggal sama-sama di rumah. Kali ini kalau berhasil turun saya, kita kasih naik harga komoditi rumah. Undang-undang membatasi bahwa tidak boleh mencampuri pasar bebas, tidak. Di undang-undang lain mengatur bahwa pemerintah harus melindungi hasil masyarakat, produksi masyarakat harus dilindungi. Salah satunya memberikan nilai tambah, yaitu kasih naik harga komoditi. Itu apa? Dan tidak serta-merta pemerintah menggunakan kuasa kita. Dia ajak pelaku-pelaku ekonominya untuk sama-sama kita bicara, terutama pengusaha lokal antar pulau, dan ada pengusaha
ada di Surabaya sebagai pasar akhir. Kita duduk ngomong sama-sama. Peluang sama-sama dibuka. Rakyat juga untung, pengusaha juga untung, pemerintah juga untung. Dan pola itu yang kita pakai. Dan tidak ada yang protes karena sama-sama untung. Dan kita tempatkan perwakilan dari PNS sendiri tempatkan di Surabaya untuk memantau harga Surabaya supaya rakyat di Alor jangan sampai dikorban. Waktu itu kita beli kapal kayu 7 buah untuk mengatasi keterlambatan pengangkutan hasil dari lapangan ke pelabuhan. Karena terlambat berarti Surabaya harga naik. Kita pasti belum masuk. Kita korbankan lapangan. Dan waktu itu sudah sesepakat untuk beli kapal yang harga 8 miliar, tapi saya setuju. Tapi kembali nanti kita akan melihat pelabuhan itu sebelum siap, itu pelabuhan Moro, pelabuhan Bogor. Senang tidak senang, tetapi saya berpihak kepada rakyat.